Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, dengan pertolongan Allah kita di sini kembali dalam majelis dan juga diberikan segala nikmatnya serta dimudahkan juga dalam berbagai perkara, termasuk juga dalam perbaikan HP ya yang digunakan untuk materi. Alhamdulillah sudah karenanya kita bersyukur ya pada hari ini dalam majelis ini kita kembali lagi Allah lancarkan ya, setelah sebelumnya juga karena ada masalah di dalam alat komunikasi ini yang harus diperbaiki ya. Alhamdulillah sekarang untuk materi kajian bisa lancar lagi ya. Ikhwatu fillah, ini hari apa nih? Rabu ya, berarti tinggal sekitar sepekan lebih ya, Ramadan akan datang tuh ya. Bahwasanya Ramadan adalah tamu istimewa. Bulan ini Allah menurunkan Al-Quran yang mulia, membuka pintu-pintu surga dan menutup menutup pintu neraka ya. Pintu neraka ditutup, membelenggu para setan yang durjana dan menyediakan satu malam spesial yang lebih berharga dari 1000 bulan pada umumnya, yakni diantaranya yang dikenal dengan Lailatul Qadar itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarak iftaradallahu alaikum syiyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yuklaku fihi abwabul jahim wa tugallu fihi sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad hurim." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang telah penuh berkah. Allah mewajibkan saum atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang untuk mendapatkannya. Riwayat Ahmad. Di bulan ini juga Allah membentangkan ampunannya, sehingga ada banyak amalan ganjaran. Adalah diantaranya ganjaran itu ampunan Allah ya. Nah, dalam ampunannya banyak sabda Rasulullah ya, diantaranya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersaum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini riwayat Bukhari. Dan juga diantaranya dengan hampir sama lafadznya, hanya di awalnya yang berbeda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga diantaranya man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang sholat, yakni sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan, pahala niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini, maka syarat diampuni dosa-dosanya adalah di antara kita tentunya, yakni diantaranya bersungguh-sungguh ya mengharap ya, imanan wa ihtisaban ya, dengan iman dan mengharap pahala ya. Di bulan ini juga Allah lipat gandakan pahala saum dengan nilai tiada terhingga, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'imiati difin." Qala Allah Ta'ala illa syam atau illa saum, katanya juga ya. Fa innahu li wa ana ajsibi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala firman, kecuali saum, karena itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Nah, ikhwatifillah, oleh karena itu banyak sekali ya kemuliaan dan keistimewaan bulan ini ya. Maka hendaknya bagi setiap muslim untuk menjadi hamba-hamba yang cerdas dalam memanfaatkan kesempatan ini ya, momen ini gitu ya. Momen-momen yang bagaimana mengumpulkan pundi-pundi gitu ya, pahala serta berlomba-lomba memperbanyak bekal menghadap Allah. Itu kan banyak sekali ya orang yang tidak peduli, bahkan cenderung cuek ya, biasa-biasa aja dalam kedatangan Ramadan ya. Mereka menyanyiakan kesempatan ini sehingga menjadi orang-orang yang rugi, sehingga tidak ada yang mereka dapatkan di bulan ini ya selain lapar dan dahaga aja gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin halhu min siyamihi al-ju' wal atus." Betapa banyak orang yang saum namun tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya selain lapar dan dahaga. Riwayat Ibnu Majah, Ramadan berlalu tapi dia itu nggak diampuni dosanya itu ya, tetap aja gitu ya dalam perbuatan maksiat ya, nggak dapat ampunan ya. Maka rogima anfu rajulin adraka syahra ramadana falam yughfarlah. Celakalah seorang yang mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr berkata, orang yang paling merugi adalah seorang yang diberi kesempatan bertemu dengan musim kebaikan, dia sehat walafiat tapi tidak meraih keberkahan Ramadan dan tidak menggapai ampunan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan dibentangkannya ampunan. Jika bulan ini tidak meraih ampunan orang itu, lantas kapan lagi ya meraih ampunannya gitu ya. Maka orang-orang yang memahami itu keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan seperti Rasulullah, para sahabat, ulama, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, maka mereka sangat bersemangat memanfaatkan kesempatan baik ini maksimal, melakukan segala bentuk ibadah ya, segala jenis ibadah. Mereka betul-betul mengamalkan perintah Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Dalam sebuah hadis juga Nabi menyebutkan bahwa bila Ramadan tiba,
Maka di antaranya ada yang menyeru, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyas syarr aksir. Wahai pencari kebaikan, majulah, bersemangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah dari kemaksiatan. Nah, ini tentunya momen bagaimana untuk diri yang lebih baik, diri yang lebih hebat, diri yang lebih sukses. Tentunya apa itu? Mendapatkan manfaat-manfaat ya dengan kita, diantaranya apa? Menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, menjadikan kita beramal soleh, akan bagus tentunya hanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kualitas diri yang lebih baik lagi hanya di mata Allah, hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum wa'afu fikum.